Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya di channelnya Kang Ares. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Baik, di tangan saya ada Samsung A8 2018 dengan nomor seri SM A530F atau DS. Kasusnya seperti ini, saat dicas muncul gambar segitiga kuning atau tanda seru, ada cap air di bawahnya. Nah, ini menunjukkan temperaturnya lagi tidak normal ya. Dan ini sering kasus di HP Samsung ya. Nah, untuk memastikan kendalanya, maka akan kita bongkar saja. Terlebih dahulu kita lepas backdoornya. Di sini saya cukup menggunakan cairan thinner karena sudah terangkat di bagian tengah ya. Tinggal meneruskan saja. Ya, kalau mau lebih simple, yang punya blower menggunakan blower ya. Kalau nggak punya ya bisa dengan alat seperti ini, atau bisa juga dengan korek api atau korek gas untuk melunakkan lemnya ya. Nah, di sini backdoornya sudah retak-retak karena ini bahannya dari kaca atau mika ya. Kaca ini sepertinya, jadi mudah pecah. Oke, sudah terlepas. Saya rapikan dulu bekas lem yang tidak rapi. Nah, di sini bautnya sangat banyak sekali. Kita lepas semuanya. Ada sekitar 14 baut yang harus dilepas karena kita akan membongkar mesinnya ya. Namun sebelumnya teman-teman jangan lupa tahap awal adalah coba menggunakan charger lain. Kalau masih tidak bisa, coba bersihkan lubang konektor cas yang di HP dengan menggunakan jarum, lalu disikat sampai kotorannya bersih. Terkadang kasus selesai. Kalau masih tidak bisa, berarti harus bongkar ya. Nah, di sini ada lubang untuk mencongkel si tutup mesin ini ya. Nah, di sini tinggal diangkat saja. Ini ada 3 bagian tutup mesin yang terpisah-pisah. Nah, ini bagian yang kedua, dan yang terakhir adalah di bagian bawah. Nah, ada di sebelah sini lubangnya. Tinggal congkel saja. Dan ini sangat mudah ya. Oke, di sini ada beberapa bagian yang harus dilepas. Ada soket, ada baut ya. Supaya diteliti satu persatu, jangan sampai nanti ada yang tertinggal. Nah, di beberapa kasus yang seperti ini, itu permasalahan ada yang di konektor cas, ada yang di area temperatur atau pengaturan suhu ya, atau istilahnya itu bagian termistornya. Nah, di sini agak susah diangkat dan ternyata masih nyangkut SIM tray-nya teman-teman. Nah, ini gagal fokus, terlalu semangat. Dan ini satu lagi, ternyata ada 2 tempat slot SIM. Dan hal seperti ini sering terjadi ya, mungkin karena buru-buru, apalagi sudah ditungguin sama pemiliknya ya. Baik, ini sudah terlepas. Nah, ini konektornya sepertinya masih bersih, masih mulus, dan ini sudah saya coba bersihkan. Nah, di sini area termistor ya. Nah, di sini ada IC kecil, di situ akan saya coba rehat sebelum saya ngotak-ngatik konektor, karena konektornya masih bagus dan jalurnya juga masih aman. Mudah-mudahan dengan cara ini kasus selesai ya. Di sini juga saya mencoba keberuntungan teman-teman, karena saya juga tanpa skema dan tanpa pengukuran.
biasakan area kanan kirinya ditutupi ya, bisa dengan aluminium foil atau bisa dengan kaleng seperti ini supaya lebih aman. Jangan lupa dikasih fluk untuk membantu mempercepat melumirkan timahnya. Nah, di sini tetap dua-duanya saya rehat ya, dengan cara digoyang inul sampai bergerak dengan cara disentuh sedikit, berarti itu sudah merekondisi kaki-kaki IC itu ya. Baik, sudah selesai, kita bersihkan. Saya tambahkan thinner supaya lebih kinclong dan jangan lupa disikat. Sekarang akan kita tes apakah cara ini bisa menyelesaikan masalah. Kita lihat hasilnya. Di sini soket-soketnya jangan sampai kelipet ya, karena resikonya putus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah berhasil teman-teman. Berarti kasus selesai. Namun kita biarkan beberapa menit dan mantap jiwa, pengecasan bertambah, berarti HP ini sudah kondisi normal. Sekarang akan kita rapikan kembali. Nah, di sini kamera tadi saya lepas ya untuk cari aman. Jangan lupa dibersihkan, bisa dengan tisu atau dengan kapas. Kita pasangkan kembali mesinnya, jangan lupa soket-soketnya jangan ada yang terlipat, dan jangan lupa ada 3 baut di mesin ya, bagian konektor 2, kemudian di bagian atas 1. Nah, di sini saya sengaja videonya sampai full ya, karena dari awal kondisi HP dalam keadaan rapi, maka kita pun selesaikan sampai rapi kembali. Walaupun memang LCD di sini retak-retak, tapi permintaan dari pemilik yang penting bisa normal LCD belakangan. Di sini pasang lagi fingerprintnya ya, dan kita rapikan sebersih mungkin kotoran-kotoran yang ada di pinggirnya supaya nanti pengeleman maksimal. Nah, walaupun di sini lem bawaan masih sebagian masih bagus, masih kuat, namun kita tetap gunakan lem supaya hasilnya maksimal. Jangan pelit-pelit dengan lem ya. Sebisa mungkin kita jaga kualitas, jaga kepercayaan pelanggan. Baik, terima kasih teman-teman sudah meluangkan waktu, semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar, berusahalah jujur, karena jujur itu ibarat mata uang yang bisa berlaku di mana saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.